Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini kita akan unboxing Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 07 PJ 2020 tentang penetapan tempat wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik terdaftar dan atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak pada KPP BKM atau besar khusus media. Mengingat panjangnya bahasan PER ini guys, akan dibagi dua videonya ya. Pada bagian pertama ini kita akan bahas dari mulai pemindahan dari KPP lama ke KPP BKM sampai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban terkait dengan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Oke, terima kasih sudah like dan share. Ya, dan juga jangan lupa guys, subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, kita tadi sudah saksikan running text ya. Di situ latar belakang kenapa aturan ini terbit ya. Kita juga akan cek konsideran dari peraturan ini, peraturan apa saja yang melatar belakangi terbitnya Per 07 PJ 2020 ini. Oke,
Di peraturannya guys, ya di sini selain pertimbangan tadi ya, di sini juga mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ya tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana tiba terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Oke. Lalu juga ada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 guys. Karena PMSE kan pertama kali ada itu disebut di Perpu ini guys. Perpu Nomor 1 ini. Oke, nah ini guys. Ini tentang ketentuan tentang tata cara pendaftaran wajib pajak, penghapusan PWP, kemudian pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 dan K.03 2017. Oke, lalu juga ada Cap Dirjen Pajak nomor Cap 233 PJ 2012 ya yang telah diubah dengan Cap 321 PJ 2012 tentang klasifikasi lapangan usaha wajib pajak. Oke, tadi di runway sudah ada ya istilah-istilah khusus yang benar-benar ada di peraturan ini yang memang aturannya ke sana guys ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu di sini apa saja ketentuan umum bagian pertama guys. Ini pada dasarnya cuma ada 3 bagian ya. Ketentuan umum, isi, dan penutup peralihan. Oke, di sini disebut juga apa yang dimaksud dengan Undang-Undang KUP, ya Undang-Undang Nomor 6 tadi ya, tahun 83. Lalu juga Undang-Undang PPH guys, itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Lalu ada Undang-Undang PPN guys, di sini Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Lalu Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang PBB, itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Lalu juga di sini apa itu PPH, apa itu PPN, gitu ya. Tiga baca aja guys ya. Apa itu pajak bumi dan bangunan, gitu ya. Nah di sini pajak bumi dan bangunan selain PBB pedesaan dan perkotaan itu sudah diatur di pajak daerah guys ya. Oke, lalu di sini juga ada Kanwil Ditjen Pajak yang disingkat Kanwil, instansi vertikal Ditjen Pajak yang berada di bawah bertanggung jawab langsung kepada Ditjen Pajak. Lalu ada KPP, KPP dengan Kanwil, ya, Kanwil WP besar, KPP di Kanwil Jakarta Khusus, KPP Madya. Nah, inilah guys tadi ya, KPP BKM. KPP di lingkungan Kanwil WP besar, Jakarta Khusus, dan Madya disingkat KPP BKM. Instansi vertikal Ditjen Pajak yang berada bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil WP besar, Jakarta Khusus, atau Kanwil yang membawakan KPP Madya. Nah, lalu di sini juga disebut badan guys, apa saja. Penyelenggara PMSE disingkat PPMSE, tadi sudah ada di running text ya. Penyelenggara PMSE luar negeri juga, lalu penyelenggara PMSE dalam negeri dan lain sebagainya. Oke, yang sering disebut guys di sini selain yang tadi ya, pelaku usaha perdagangan, PPMSE, PMSE luar negeri dan lain sebagainya, itu adalah SMT guys. SMT ya. Jadi beberapa kali disebut dalam peraturan ini guys. Kita harus ingat apa itu SMT guys. Saat mulai terdaftar kalau nggak salah. Kita belum nemu ya, ada di bawah. Di sini juga disebut KPP lama, KPP baru, dan lain sebagainya. Karena di sini mengatur juga tentang perpindahan guys. Perpindahan dari KPP lama bisa ditarik ke KBM gitu ya. Atau cabangnya yang KBM, pusatnya malah enggak, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada istilah KPP lama, KPP baru, Kanwil lama, Kanwil baru, dan lain sebagainya. Nah ini dia SMT ya, saat mulai terdaftar. Tanggal saat wajib pajak atau pelaku usaha luar negeri terdaftar atau wajib pajak ditentukan sebagai PKP yang ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pajak. Di sini juga ada keputusan Dirjen guys ya, tentang perpindahan ini ke KBM. Nah itu SMT itu adanya nanti di keputusan Dirjen Pajak itu. Nah, jadi guys, penentuan kapan seseorang itu ke Madya, dari Pratama ke Madya, atau Madya langsung naik ke LTO atau KPP WP besar, itu balik lagi ini adalah kewenangan Dirjen Pajak guys. Ya, jadi kalau sudah dipindahkan, ditunjuk dan ada surat keputusan Dirjen Pajak guys ya nggak bisa nolak guys. Gitu ya. Nah, oke guys, itu
hal-hal yang terkait dengan istilah juga konsideran ya. Silahkan kalau ingin membaca lebih lanjut, download peraturannya dan baca guys, sekali lagi. Baca, baca, dan baca. Oh ya, kalau kita perhatikan guys, dari bab 2 di sini, bagian kedua dari ketentuan ini, itu tentang penetapan tempat wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik, ya, terdaftar atau pelapor usaha PKP pada KPP dan BKM, serta pelaksanaan dan atau pemenuhan kewajiban pajak lainnya. Banyak yang bilang aturan ini, ya termasuk kawan saya juga yang memberikan masukan ya di channel, di Android channel ya, minta untuk mereview PR07 ini, karena ya kalau kita perhatikan yang namanya aturan pajak ya, atau peraturan atau bahasa peraturan itu yang memang harus pelan-pelan bacanya. Dan sebisa mungkin kalau ingin memahami ini nggak bisa sekali baca. Syukur-syukur kita bisa kelompokkan berdasarkan apa, isu atau topik yang sama. Jadi kalau mau enak ini, kalau sekali baca langsung paham ya itu berarti pengalaman guys ya, pengalaman kalau udah sampai ke titik itu. Jadi kalau misalnya masih mencoba memahami itu ya memang harus pelan-pelan di sini. Karena yang namanya bahasa aturan itu ya memang nggak sembarangan guys. Gitu ya. Jadi bisa jadi di sini kalau kita perhatikan titik koma dan atau yang di sini ya. Dan atau itu artinya bisa jadi uh, jamak, sekumpulan dan lain sebagainya. Oke, untuk memudahkan guys, saya sudah membuat semacam ini ya, sila kata untuk memudahkan sudah saya kelompokkan berdasarkan topiknya guys. Oke, jadi kita akan bahas di sini berdasarkan slide ini guys ya. Oke, kita akan bagi menjadi beberapa topik di sini ya untuk memudahkan pemahaman kita guys. Jadi kita bahasnya dari sini saja, dari slide yang sudah saya buat. Oke, ini bagian pertama guys. Itu kalau nggak salah ada 8 bagian kalau nggak salah ini. Ya, kalau di aturannya cuma 3, tapi kalau misalnya kita bikin per topik gitu ya lebih enak bikin seperti itu. Oke, kita langsung saja guys, bagian pertama dulu. Sama kayak tadi ya, judul besarnya ini penetapan tempat wajib pajak pelaku usaha melalui sistem elektronik terdaftar dan melalui pelaku usaha melalui sistem elektronik terdaftar atau tempat pelaporan usaha PKP pada KPP BKM setelah pelaksanaan. Oke, ini nanti ini akan saya split lagi guys menjadi topik sendiri ya. Oke, kita langsung saja guys. Nah, di sini disebut Dirjen Pajak menetapkan tempat terdaftar bagi wajib pajak pelaku usaha melalui sistem elektronik dan atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak atau disingkat PKP guys ya, pada kantor pelayanan pajak BKN besar khusus Madya. Oke, penetapan tempat terdaftar wajib pajak atau tempat pelaporan usaha PKP dilakukan dengan memberikan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Keputusan Dirjen Pajak atau Direktur Jenderal Pajak untuk penetapan wajib pajak terdaftar atau tempat pelaporan usaha PKP dibuat menggunakan contoh format lampiran huruf C. Oke, kita langsung ke huruf C guys dari peraturan ini ya. Langsung ke huruf C di sini. Nah, ini guys, contoh formatnya seperti ini ya. Contoh format keputusan Dirjen Pajak tentang tempat pendaftaran pelaporan usaha dan sebagainya. Ini ya. Ya, silakan kalau mau cek lebih lanjut, sekali lagi download peraturannya, langsung baca juga guys. Oke, ini ya, seperti ini contohnya guys ya. Oke, dan di sini juga sama, ada konsideran, menimbang, kemudian ada mengingat, gitu ya, memutuskan wajib pajak dalam lampiran prosedur ini sebagai WP dan sebagainya. Oke, kedua termasuk daftar pada tim 1 adalah cabang dan sebagainya, gitu ya. Oke, ini guys ya, jadi ada beberapa halaman di sini kalau nggak salah. Satu apa? Oh iya, ada 2 nih guys ya, karena di split di sini. Oke, itu yang pertama guys. Jadi ada surat keputusan Dirjen Pajaknya guys ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita balik lagi. Nah, penetapan penetapan tempat terdaftar wajib pajak
atau tempat pelaporan usaha PKP juga berlaku untuk seluruh cabang wajib pajak, baik yang didirikan sebelum atau setelah penetapan dan berdomisili di wilayah seperti ditetapkan dalam lampiran huruf B, guys. Oke, kita cek sekarang huruf B-nya, guys, seperti apa. Nah, ini huruf C kan. Nah, ini huruf B-nya, guys. Nah, ini dia, guys. Ya, jadi ini tempat terdaftar lingkungan KWP besar, wilayah administrasi, KMW Jakarta Khusus, Jakarta, Provinsi Jakarta, dan sebagainya. KPP Madya Medan, Kota Medan, KPP Madya Batam, dan sebagainya. Ada list ya, guys ya. KPP Madya mana saja. Selain 3-22 di sini ditetapkan oleh Dirjen Pajak dalam keputusan Dirjen Pajak tentang tempat pendaftaran pelaporan bagi wajib pajak dan sebagainya. Ya, jadi bisa aja di sini ada KPP selain yang ada di lista angka 1 sampai dengan 22. Oke. Oke, guys, itu ya. Nah, itu guys ya. Jadi tempat tempat terdaftar bagi wajib pajak atau tempat usaha PKP juga berlaku untuk seluruh cabang wajib pajak baik yang didirikan sebelum atau setelah penetapan yang belum berdomisili di wilayah yang tadi ya, Madya mana, provinsi mana gitu ya. Oke, jadi surat yang tadi berlaku juga untuk seluruh cabang. Oke. Nah, siapa saja sih wajib pajak yang tempat pelaporan usahanya pada KPP BKM besar khusus Madya itu adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut. Kanwil WP besar, di sini WP besar 1, untuk WP besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, jasa penunjang penambangan dan jasa keuangan. KPP WP besar 2, wajib pajak WP badan besar tertentu yang melakukan kegiatan usaha di sektor industri, perdagangan dan jasa selain jasa penunjang penambangan dan jasa keuangan. Lalu ada juga KPP wajib pajak besar 3, untuk wajib pajak BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan, industri, dan perdagangan. KPP wajib pajak besar 4, untuk WP BUMN melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan wajib pajak orang pribadi tertentu. Oke, itu orang kaya guys ya. KPP orang kaya dulu ya, KPP LTO orang kaya dulu sebutannya, orang pribadi tertentu. Oke, Kanwil Jakarta Khusus di sini adalah KPP penanaman modal asing 1 atau KPP PMA 1. Modal asing tentu tidak masuk bursa, melakukan kegiatan usaha di sektor industri kimia dan barang galian non logam. PMA 2, wajib pajak penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa, ya, sekitar untuk sektor industri logam dan mesin. PMA 3, ya, wajib pajak modal asing tertentu tidak masuk bursa, melakukan kegiatan di sektor pertambangan dan perdagangan. KPP PMA 4, WP penanaman modal asing tertentu yang tidak masuk bursa, melakukan usaha di sektor tekstil, makanan, dan kayu. Jadi semuanya tidak masuk bursa guys ya. 5, ya, melakukan kegiatan usaha sektor agrobisnis dan jasa tertentu. KPP PMA 6, tidak yang melakukan usaha di sektor jasa perdagangan tertentu. Oke, lalu juga ada KPP PMB ya, perusahaan masuk bursa. Untuk wajib pajak yang pernyataan pendaftaran emisi selanjutnya telah dinyatakan efektif oleh otoritas pengawas pasar modal dan jasa keuangan, perusahaan efek non-bank, dan badan khusus self-regulatory organization yang didirikan beroperasi di bursa berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal. Oke, lalu ada KPP Badora guys, Badan Penanaman Asing. WP bentuk usaha tetap yang berkedudukan di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Lalu ada orang asing bertempat tinggal di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Bentuk usaha tetap yang merupakan PPNSE berkedudukan dalam wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau di luar daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Wajib pajak badan merupakan PPNSE dalam negeri, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE luar negeri, dan organisasi internasional yang termasuk subjek PPH. Jadi PPMSE, PMSE, dan sebagainya masuknya ke KPP Badora, guys. Jadi ya, badan dan orang asing. Lalu juga KPP Migas, untuk WP Migas dan WP selain WP Migas, yang pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban PBB harus dilakukan pada KPP minyak dan gas bumi berdasarkan peraturan Dirjen Pajak yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik, penerimaan perusahaan pajak. Tadi ya, yang PMK 147 guys, tahun 2017 tadi. Oke, KPP Madya untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan besar tertentu dalam suatu kanwil kantor wilayah. Oke. Nah,
WP PMA di Kanwil Jakarta khusus, oke, yaitu PMA 1, PMA 2, PMA 3, PMA 4, PMA 5, dan PMA 6 ditentukan berdasarkan KLU, guys. KLU-nya ada di lampiran huruf A. Oke, kita cek di sini lampiran huruf A seperti apa. Nah, inilah mereka, guys, ya. PMA 1, apa aja di sini KLU-nya. Lalu PMA 2, ya, PMA 3, tambang, perdagangan, dan lain sebagainya. Jadi, ini guys ya, kita harus cek dulu juga di sini masuk atau tidaknya ya. Oke, itu guys. Ya, lanjut lagi guys. Pelaku usaha melalui sistem elektronik yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memenuhi kewajiban sebagai pemungut PPN atas PMSE dan atau memenuhi ketentuan keharian ekonomi signifikan dikenai PPh atas pajak atau pajak transaksi elektronik terdaftar pada KPP Badora yang tadi ya, yang telah ditunjuk memenuhi ketentuan keharian ekonomi signifikan dikenai PPh atau pajak transaksi elektronik terdaftarnya pada KPP Badora. Ini yang baru ya guys ya. Ini sebelum-sebelumnya kan memang udah ada sebelumnya ya. Kan PMSE ini baru berada di Perpu 1 kan tahun 2020. Dalam hal pelaku usaha melalui sistem elektronik terdaftar pada KPP Badora tadi ya, berdasarkan keputusan izin pajak, urusan izin pajak untuk penetapan pelaku usaha melalui sistem elektronik terdaftar pada KPP Badora, sekurang-kurangnya memuat informasi nama pelaku usaha luar negeri, nomor identitas pajakan digunakan untuk pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban pajak Indonesia, mata uang yang digunakan untuk membayar atau penyetoran pajak dan kewajiban pajak yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha luar negeri sudah pernah kita bahas ya, baik di PMK 48 maupun kalau nggak salah lupa 10 atau 11 kalau nggak salah. Ya, atau malah 12, itu lupa ya. Karena banyak sekali aturan guys ya. Oke, jadi ini sudah pernah ada di Andrik Channel masalah ini guys ya, masalah pelaporan ini. Di sini um, pelaporan terdaftar ya, sekurangnya muat informasi ini. Oke, lanjut lagi guys. Nah, bila ternyata guys terhadap wajib pajak ya di sini bisa pendaftaran pada KPP Pratama nih guys. Oke, lanjut lagi ya. Terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria penetapan tepat terdaftar guys. Terhadap wajib pajak pelaku usaha melalui sistem elektronik atau pelaporan usaha PKP pada KPP BKM, namun belum ditetapkan dalam keputusan izin pajak. Oke, wajib pajak mendaftarkan diri pada KPP Pratama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan yang sebenarnya. Oke, jadi sudah masuk, tapi belum ada penetapan dari Dijen Pajak. Maka daftar sendiri, guys. Gitu ya. Oke, guys. Gitu ya, jadi harus daftar sendiri. Oke, jadi kita memang harus cek ya di sini ya. Hal-hal yang terkait dengan apakah sudah terdaftar atau belum. Ya, seperti apa nantinya. Nah, kalau misalnya memang belum ada, guys, ya jangan nunggu sih bagusnya mah. Ya, jadi kalau memang sudah termasuk nih yang disebut dalam peraturan ini atau peraturan khususnya yang terkait dengan PMSC guys ya, pelaku usaha melalui sistem elektronik ya, atau menurut kriteria tadi ya, KPP yang barusan tuh, masuk ke BKM ya, baru berdiri atau baru ada gitu ya. Ya jangan nunggu ada penetapan. Daftarkan diri saja pada KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan sebenarnya. Oke, nanti kalau ternyata sekali lagi ini diskresi otoritas pajak guys ya, memindahkan ke BKM atau tidak itu baik lagi kewenangan mereka. Karena memang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan guys. Oke, dikecualikan dari ketentuan mendaftarkan diri pada KPP Pratama adalah WP Migas yang merupakan kontraktor atau pemegang kuasa pemegang izin mendaftarkan diri pada KPP Migas. Oke, Migas kan memang khusus guys aturannya. WP BUT, bentuk usaha tetap yang merupakan PPMSE yang berbuka dalam wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau di luar DKI Jakarta. Oke. Kemudian juga badan yang merupakan PPMSE dalam negeri, lalu organisasi nasional yang termasuk wajib pajak subjek PPh, mendaftarkan diri pada KPP Badora dan pelaku usaha melalui sistem elektronik, pada gangguan negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE luar negeri mendaftarkan diri pada KPP Badora. Ya, jadi yang pertama tadi kalau memang masuk tapi ada penjualan ini ABC nih, lagi di bawah.
Oke. Nah, ini ya. Tadi kan kita ini ya pengecualiannya. Nah, sekarang di sini ada surat keputusan mengenai keputusan izin pajak tentang penetapan tempat terdaftar. Nah, setelah dicek, kan ada penetapan nih, maka di sini akan ada surat pemberitahuan, guys. Kepala KPP Lama menyampaikan surat pemberitahuan mengenai keputusan izin pajak tentang penetapan tempat terdaftar wajib pajak atau tempat pelaporan usaha PKP pada KPP BKM kepada wajib pajak paling lama 1 bulan sebelum SMP. Bagaimana tadi apa? SMP saat mulai terdaftar. Kepala KPP BKM menyampaikan surat pemberitahuan tempat wajib pajak terdaftar berdasarkan keputusan izin pajak kepada wajib pajak paling lama 5 hari kerja sejak tanggal SMP. Surat pemberitahuan dari Kepala KPP Lama kepada wajib pajak dibuat dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam lampiran huruf F. Kepala KPP BKM ya kepada wajib pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan tadi ya dari Kepala KPP Lama kepada wajib pajak. Jadi juga dari Kepala KPP BKM kepada wajib pajak. Contohnya di sini di huruf E dan huruf F, guys. Oke, kita cek lagi. Huruf E, nah seperti ini guys ya, di KPP Lama nih kepada PP. Pemindahan dipindahkan, gitu ya. KPP Lama kasih tahu. Ada pemberitahuan pemindahan tempat terdaftar. Nah, seperti ini guys ya. Jadi kalau terima surat ini, ya harus siap-siap guys. Oke, siap-siap ada perubahan guys. Ya, perubahan dari tadinya KPP Lama, ya dipindahkan ke KPP BKM guys. Oke ya, di sini. Jadi jangan kaget kalau terima surat ini ya. Kita langsung siap-siap saja gitu ya. Karena balik lagi nih yang sudah terbiasa di KPP Lama, kemudian dipindahkan ya. Tentunya pertama kita harus adaptasi guys. Oke ya, kami sampaikan dan sebagainya di sini. Ini KPP Lama, nah ini nanti terbit dari Kepala KPP BKM guys. Oke, di sini pemberitahuan tempat terdaftar. Oke, pemindahan tadi ya. Sejak tanggal berapa SMP ini terdaftar di KPP BKM dan sebagainya. Gitu ya. Oke guys, ini contoh-contoh suratnya ya. Contoh-contoh suratnya. Nah, kita cek lagi. Oke, jadi surat pemberitahuan nanti akan dikasih tahu ya, dipindahkan dari KPP Lama ke KPP BKM gitu ya. Contoh suratnya itu. Ya begitu terima surat yang barusan guys, harus siap-siap adaptasi itu yang pertama. Oke, ketemu lagi tempat baru gitu kan, syukur-syukur orang di tempat baru juga sebelumnya tempat lama kan biasa mutasi guys ya. Oke guys, nah jadi itu yang bagian pertama guys, itu bagian pertama. Nanti kita akan cek lagi hal-hal lain ya, terutama yang tadi kalau pindah itu nanti pajaknya gimana, gitu ya, apakah cabang atau gimana nanti kita akan cek. Oke guys. Terkait pemenuhan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan, dalam Per 07 ini disebutkan bahwa pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang dilaksanakan pada KPP BKM itu meliputi PPh bagi wajib pajak orang pribadi atau badan, PPN atau PPN dan PPNBM, pemotongan dan pemungutan PPh, PBB dan atau bea materai. Sementara pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha melalui sistem elektronik yang dilaksanakan pada KPP Badora, badan dan orang asing, meliputi PPN, PPh, dalam hal pelaku usaha luar negeri yang dianggap memiliki bentuk usaha tetap karena memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, merupakan penduduk negara atau jurisdiksi yang tidak memiliki perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara atau jurisdiksi lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengalahan pajak dengan pemerintah Indonesia, atau negara dia berdomisili punya P3BG dengan negara Indonesia, atau tax treaty dengan negara Indonesia, atau pajak transaksi elektronik dalam hal ketentuan mengenai PPh pada huruf B yang tadi ya, mengenai PPh tadi tidak dapat diterapkan
tidak diterapkan. Jadi pajak transaksi elektronik dalam hal ketentuan PPh tidak diterapkan. Oke, pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban pajak yang tadi ya, butir 1 di KBM, butir 2 di Badora, oke, dimulai sejak tanggal SMT. Nah kan SMT lagi guys, yang tercantum dalam keputusan Ditjen Pajak yang tadi ya, kita sudah lihat ya di huruf B kalau misalnya lampiran B. Oke, dikecualikan dari ketentuan yang ini guys, butir 3, oke, dimulai sejak tanggal SMT, pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan bagi WP Migas yang merupakan kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin atau wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik. Maka ya dimulai sejak tanggal terdaftar pada KPP BKM dimaksud. Oke, keputusan izin pajak untuk menetapkan wajib pajak terdaftar dan atau tempat pelaporan usaha PKP pada KPBKM juga berfungsi sebagai surat keputusan mengenai pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPNBM terutang, dan surat keputusan pencabutan pengusaha kena pajak pada KPP lama. Oke, itu guys. Jadi pelaksanaan kewajiban pajak yang barusan ya semuanya ya. Oke. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban PPN guys, ya yang terdaftar di sini BKM, oke, bagi wajib pajak yang dilaksanakan pada KPP BKM, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Bagi wajib pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil WP Besar dan Kanwil Jakarta Khusus, meliputi seluruh kewajiban PPN dan atau PPN dan PPNBM yang terutang di pusat dan cabang wajib pajak, termasuk cabang wajib pajak setelah penetapan. Oke, jadi memang gitu kan, kalau yang di WP Besar dan Jakarta Khusus, ya sebelum adanya ini juga memang sentralisasi otomatis guys. Itu ya, memang sentralisasi otomatis. Oke, sekarang kita lihat yang Madya. Bagi wajib pajak Madya yang terdaftar pada KPP Madya berlaku ketentuan sebagai berikut. Dalam hal WP dengan NPP pusat, kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM atas seluruh cabang, termasuk cabang yang terdaftar pada KPP Madya lain, dilaksanakan pada KPP Madya tempat NPP pusat terdaftar. Oke, ya. Jadi dilaksanakan pada KPP Madya tempat NPP pusat terdaftar. Atau dalam hal wajib pajak dengan NPP cabang dan sudah dikukuhkan sebagai PKP, namun wajib pajak dengan NPP pusatnya tidak terdaftar pada KPP BKM. Kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM dilaksanakan pada KPP Madya dimaksud hanya atas wajib pajak dengan NPP cabang tersebut. Oke guys, jadi ternyata pusat tidak terdaftar pada KPP BKM, maka cuma si Madya itulah guys. Ya, itu ya, hanya si Madya itulah yang melaporkan kewajiban PPN ini guys. Soalnya tadi pusatnya kan tidak terdaftar pada KPP BKM. Oke. Nah, untuk yang barusan guys, pelaksanaan kewajiban PPN yang dilaksanakan pada KPP BKM ini tidak berlaku untuk pusat atau cabang yang berada di kawasan bebas. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang PPN atau PPN dan PPNBM. Oke ya, berdasarkan PP 10 tahun 2010. Ya, BBK ya guys ya. Batam, Bintan, Karimun. Itu kawasan bebas guys. Oke ya. Oke, kemudian juga dikecualikan ketentuan pada yang tadi barusan guys, kalau pemenuhan kewajiban PPN, PPNBM yang dilaksanakan pada KPP BKM, itu terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP BKM dan memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan di bidang pengalihan tanah atau pengalihan bangunan. Oke, jadi kalau dia real estate guys, berlaku ketentuan sebagai berikut. Pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang atas kegiatan pengalihan tanah dan atau bangunan dilaksanakan pada KPP BKM dalam hal kegiatan usaha tersebut berada di wilayah yang ditetapkan dalam lampiran huruf B. Tadi tuh, TMA gitu ya tadi ya. Lampiran huruf B kan itu di sini ya. Oke ya, nanti dicek lagi silakan ya. Nah, lanjut lagi guys. Pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM yang berutang atas kegiatan pengalihan tanah atau bangunan yang dilaksanakan pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha berada, oke, ya, wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha berada
dalam hal kegiatan usaha tersebut berada di luar wilayah di lampiran B yang tadi, guys. Oke, jadi ketentuannya ini ya, ini beda-beda nih soalnya. Oke, yang pertama tadi, dalam hal kegiatan usaha tersebut berada di wilayah sebagaimana dilakukan dalam lampiran B. Maka pelaksanaan hak dan pembunuhan kewajiban PPN yang terutang atas kegiatan penggalian dilaksanakan pada KPP BKM. Oke. Nah, sementara kalau ternyata berada di luar wilayah lampiran huruf B, ya, per 07, maka di sini pelaksana hak atau pemenuhan kewajiban PPN PPNB yang terutang atas kegiatan pengalihan tanah atau bangunan dilaksanakan pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang berada. Oke guys, kelihatan bedanya ya. Oke, itu untuk yang pengalihan tanah dan atau bangunan. Oke, dalam hal terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak atas masa pajak sebelum tanggal SMT yang berasal dari SPT masa PPN yang dilaporkan dengan NPWP cabang, guys. Oke, kompensasi kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai kompensasi kelebihan PPN atas masa pajak sebelum tanggal SMT dalam hal SPT masa PPN disampaikan pada KPP BKM dengan menggunakan NPWP pusat. Jadi memang tarik, guys. Ya, memang gitu guys ya. Tarik jadi kompensasinya tadi ya nanti dilaporkan di SPT NPWP pusat, guys. Oke, dalam hal terdapat pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM yang belum dilakukan oleh cabang untuk masa pajak sebelum tanggal SMT. Maka di sini pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM yang belum dilakukan untuk masa pajak sebelum tanggal SMT meliputi ini semua, guys. Ya, jadi sebenarnya ada dua ya, tapi saya split, guys, biar enak ya. Terdapat pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban PPN yang belum dilakukan oleh cabang untuk masa pajak sebelum tanggal SMT. Misalnya di sini sebenarnya kami meliputi penyampaian SPT masa atau pembunuhan SPT masa antara lain untuk melaporkan pajak luaran atas foto pajak yang telah dilaporkan sebelum tanggal SMT, menjadikan pajak masukan atas foto pajak yang telah diterima dengan menggunakan NPWP cabang, melaporkan nota tertunda atau nota pembatalan, ya, atas penyerahan, atas penyerahan atau perolehan BKP dan atau JKP sebelum tanggal SMT, dan atau melaporkan foto pajak pengganti atau pembatalan foto pajak atas foto pajak yang dibuat atau diterima sebelum tanggal SMT. Oke, di sini penyampaian masa atau penggunaan SPT masa. Yang kedua, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penyampaian SPT masa maupun pembukaan SPT masa yang tadi ya di huruf A. Pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan PKP, kepatuhan PKP, pemeriksaan penagihan pajak serta tidak lanjut atas surat keputusan atau upaya hukum PKP terkait PPN atau PPNBM. Permohonan layanan administrasi perpajakan lainnya terkait dengan pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban sebagai PKP, dan penyetoran atas PPN atau PPN dan PPNBM terutang untuk masa pajak sebelum tanggal SMT. Oke, ya di sini pelaksanaan hak atau kewajiban yang belum dilakukan oleh cabang. Oke, lanjut lagi guys. Nah ini yang kedua ya, pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban PPN, PPNBM dilakukan oleh cabang sejak tanggal SMT. Ini beda lagi ya. Yang tadi kan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak yang belum dilakukan oleh cabang, yang belum dilakukan sebelum SMT apa saja, ini semua guys yang dilakukan. Yang kedua, pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM dilakukan oleh cabang sejak tanggal SMT. Maka di sini pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM menggunakan NPWP cabang dan diadministrasikan dan ditindaklanjuti oleh KPP BKM. Oke, itu guys terkait dengan PPN-nya. Nah, sekarang kita akan cek terkait dengan pelaksanaan hak pemenuhan kewajiban PPh potong pungut. Ini potong pungut dulu keseluruhan, nanti habis ini ada lagi bagian PPh pasal 21 guys. Oke, dan selain PPh pasal 21 atau 26. Oke, di sini guys, untuk pelaksanaan hak pemenuhan kewajiban PPh potput, ya, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pemotongan pemungutan PPh yang dilaksanakan pada KPP BKM meliputi PPh pasal 2126, 21 atau PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 23 ayat PPh pasal 4 ayat 2,
PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26, PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 22. Pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban pemotongan pemungutan PPh yang tadi ya, meliputi, nah ini mulai lagi nih guys, ya ada pemilihan-pemilahan, sama seperti tadi PPN ya, dimana kalau cabang itu daftar, pusatnya malah enggak di BKM. Oke, pemotongan pemungutan PPh yang terutang di pusat dan atau cabang, wajib pajak yang berdomisili di wilayah yang ditetapkan pada lampiran huruf B. Oke, pelaksanaan hak pemenuhan kewajiban pemungutan PPh meliputi pemotongan pemungutan PPh terutang di pusat atau cabang wajib pajak yang berdomisili di wilayah yang terapkan dalam lampiran huruf B. Juga pemotongan pemungutan PPh selain PPh Pasal 2126, yang terutang di pusat wajib pajak yang berdomisili di luar wilayah yang ditetapkan. Jadi sini semuanya, kalau bisa itu wilayah terapkan pada huruf B ya, mana aja tadi ya. Kemudian pemotongan PPh selain PPh Pasal 21 atau 26 yang terutang di pusat wajib pajak yang berdomisili di luar wilayah yang diterapkan pada huruf B. Oke guys, belum mulai kelihatan sekarang? Ya. Jadi semuanya, semua PPh tuh. Semua PPh tuh. Ya. Kalau itu berdomisili di wilayah yang ditetapkan baik pusat dan atau cabang. Oke, wilayahnya diterapkan dalam huruf B. Oke. Yang kedua, pemotongan pemungutan PPh selain PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 yang terutang di pusat wajib pajak yang berdomisili di luar wilayah yang ditetapkan dalam huruf B. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya di wilayah ya berarti semua. Kalau di luar wilayah selain PPh Pasal 2126 guys. Oke, lanjut lagi. Dikecualikan dari ketentuan Budi 1. Pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 26, Pasal 21 atau Pasal 26 dilakukan di KPP lama atau KPP tempat cabang wajib pajak terdaftar untuk masa pajak sebelum dan setelah tanggal MST. Dalam hal PPh Pasal 21 atau Pasal 26 tersebut terutang pada pusat ya, atau cabang, wajib pajak berdomisili di luar wilayah yang ditetapkan pada lampiran huruf B. Dikecualikan tuh guys. Pengecualian yang kedua, pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh selain PPh Pasal. Di situ ngomongnya selain ya. Kalau yang di atas, pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemungutan PPh 21 dilakukan KPP lama atau KPP tempat cabang wajib pajak daftar untuk wajib pajak sebelum dan setelah tanggal MST. Dalam hal PPh Pasal 26 tersebut terutama pada pusat atau cabang wajib pajak berdomisili di luar wilayah yang ada di lampiran huruf B. Oke, pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban pemotongan pemungutan PPh selain PPh Pasal 21 atau 26 dilakukan di KPP cabang wajib pajak terdaftar untuk masa pajak sebelum dan setelah tanggal MST. Dalam hal PPh selain PPh Pasal 21 26 terutang pada cabang yang berdomisili di luar wilayah yang ditetapkan dalam lampiran huruf B. Jadi memang harus pelan-pelan bacanya karena memang ada pengecualian apakah semua pemotongan pemungutan atau selain PPh Pasal 21 26. Karena PPh Pasal 2126 ini ada sendiri guys di sini, diatur khusus gitu ya. Baik, demikian pembahasan pada bagian pertama ini. Saksikan bagian kedua yang masih membahas unboxing Per 07 PJ 2020. Kita akan lanjutkan kembali pelaksanaan hak dan kewajiban PPh Pasal 21, kemudian juga PBB, Bea Materai, dan perpindahan dari BKM ke KPP Pratama, ya berarti kebalikan dari yang dibahas pada video ini ya guys. Oke, juga ada aturan peralihan ya yang juga sangat penting karena di sini ada adaptasi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan gitu guys. Oke, terima kasih sudah menyaksikan guys. Kemudian jangan lupa subscribe sekali lagi ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya yang ditampilkan oleh Andrik Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.